Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya, dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak suka menerimanya. Seseorang mukmin bila dalam sakaratul maut, mendapat kabar gembira bahwa ia diridhoi Allah, dan akan mendapat surga, maka ia lebih suka segera mati daripada terus hidup, maka Allah menyambutnya dengan limpahan kurnia rahmatnya. Dan sebaliknya orang kafir ketika melihat siksa Allah yang akan diterimanya, ia akan menangis dan enggan mati, dan Allah juga menjauhkan dari rahmatnya dan akan menyiksanya. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, maka Allah tidak suka bertemu kepadanya. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kita semua tidak suka mati." Maka jawab Rasulullah, "Bukan itu, tetapi seorang mukmin bila akan mati, datang malaikat yang membawa kabar gembira kepadanya apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebaliknya orang kafir jika akan mati, datang malaikat yang mengancamnya dengan siksaan Allah, yang akan dihadapi sehingga ia tidak suka bertemu kepada Allah." Nabi Muhammad SAW menceritakan, terjadi serombongan Bani Israel keluar sehingga sampai di perkuburan, lalu mereka berkata, andai kata kita sembahyang di sini, kemudian berdoa kepada Tuhan, supaya keluar salah seorang yang telah mati di sini lalu menerangkan kepada kami bagaimana soal mati, maka sembahyanglah mereka kemudian berdoa. Tiba-tiba ada orang telah menonjolkan kepalanya dari kuburan berupa hitam, lalu bertanya, "Hai kaum, apakah maksudmu?" "Demi Allah, saya telah mati sejak 90 tahun yang lalu, maka hingga kini belum hilang juga rasa pedihnya mati. Karena itu berdoalah kamu kepada Allah, untuk mengembalikan aku sebagaimana tadi." Padahal orang itu di antara kedua matanya ada tanda bekas sujud. Abu Laits berkata, siapa yang yakin akan mati, maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya dengan melakukan amal yang soleh, dan meninggalkan amal kejahatan, sebab ia tidak mengetahui bilakah datangnya mati itu kepadanya, sedang Nabi Muhammad SAW telah menerangkan pada umatnya, supaya mereka benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya, dan supaya mereka sanggup sabar, dan tabah menghadapi penderitaan dunia, sebab penderitaan dunia ini, jauh lebih ringan dibandingkan dengan siksaan akhirat, sedang maut itu termasuk dari siksaan akhirat. Abdullah bin Miswar al-Hashimi berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, saya datang kepadamu supaya kau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kau telah berbuat apa terhadap pokok ilmu? Orang itu bertanya, apakah itu pokok ilmu? Nabi Muhammad bertanya, apakah kau telah mengenal Tuhan Azza wa Jalla? Jawabnya, ya. Nabi Muhammad bertanya lagi, maka apakah yang telah kau kerjakan pada haknya? Jawabnya, Masya Allah. Yakni apa yang dapat dikerjakan. Nabi Muhammad bersabda, laksanakan itu sebenar-benarnya, kemudian kamu kembali untuk saya ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil. Kemudian setelah beberapa tahun ia datang kembali, maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di dadamu, hati, maka apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan kau lakukan terhadap saudaramu sesama muslim, dan yang kau suka untuk dirimu, lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim. Dan ini termasuk dari goroibul ilmi, ilmu yang ganjil-ganjil. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bahwa persiapan untuk maut itu termasuk pokok dari ilmu, karena itu harus diutamakan sebelum lain-lainnya.
Abdullah bin Miswar berkata bahwasanya Nabi Muhammad membaca ayat. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ABS Media Channel. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ABS Media Channel. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maka siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka menjadikan dadanya sempit dan sukar, bagaikan akan naik ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Nur Islam jika masuk ke dalam hati maka lapanglah dadanya. Nabi Muhammad SAW lalu ditanya, apakah ada tandanya? Jawab Nabi Muhammad, ya, menjauh dari tempat-tempat tipuan, dan condong pada tempat yang kekal, dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya. Ya Hadi. Ja'far bin Barkaan dari Maimun bin Mahran berkata, bahwasanya Nabi Muhammad ketika menasihati seseorang dia bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa kayamu sebelum masa kekuranganmu, dan hidupmu sebelum matimu. Dalam pelajaran ini Nabi Muhammad telah menghimpunkan ilmu yang banyak. Sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukan sesudah tua. Pemuda jika biasa berbuat dosa, sukar baginya menghentikannya jika telah tua. Maka seharusnya seorang pemuda membiasakan dirinya berbuat baik di masa muda, supaya ringan baginya melakukan kebaikan apabila telah tua. Demikian pula ketika sehat sebelum sakit. Seharusnya masa sehat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal soleh. Sebab jika telah sakit pasti lemah badannya dan kurang kekuasaan dalam mempergunakan harta kekayaannya. Demikian juga di masa luang sebelum sibuknya, yakni di waktu malam yang lapang, sedang di waktu siang sibuk. Karena itu hendaklah sembahyang malam dan puasa siang terutama di musim dingin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, musim dingin itu keuntungan bagi seorang mukmin, panjang malamnya maka digunakan untuk sembahyang, dan pendek siangnya maka digunakan puasa. Dalam lain riwayat, malam itu panjang maka jangan kau singkat dengan tidurmu, dan siang itu terang, maka jangan kau gelapkan dengan dosa-dosamu. Ya Rasulullah. Ya Hadi. Ya Bashir. Ya Tabib. Demikian pula gunakan kesempatan masa kaya dan cukup, sebelum masa berkurang dan miskin, yakni di masa kau masih merasa serba kecukupan dan tidak berhajat kepada apa yang di tangan orang. Dan terutama masa hidup sebelum mati. Sebab tiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang sangat besar harganya, bila kau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan dunia dan akhiratmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat maut di dekat kepala seorang sahabat Ansyar. Maka Nabi Muhammad berkata kepadanya, kasihanilah sahabatku, karena ia seorang mukmin. Jawab malaikat maut, terimalah kabar baik hai Muhammad, bahwa aku terhadap tiap mukmin sangat belas kasihan. Demi Allah, ya Muhammad, aku mencabut roh seorang anak Adam, maka bila ada orang menjerit dari keluarganya, aku katakan, mengapa menjerit? Demi Allah, kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya, maka kami tidak ada salah dalam mencabut rohnya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah kamu mendapat pahala, dan jika kamu murka dan mengeluh kamu berdosa.
Dan kamu tidak usah mencela kami, sebab kami akan kembali, maka berhati-hatilah kamu. Dan tiada penduduk rumah batu atau bambu, kain bulu di darat atau laut, melainkan aku perhatikan wajahnya tiap hari 5 kali. Demi Allah, ya Muhammad, andaikan aku akan mencabut roh nyamuk tiada dapat kulakukan, kecuali bila mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabutnya. Semoga kita kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.